Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Kartika Wening dari kelas 12 IPA 6 nomor absen 19. Teman-teman, tahukah kalian agar tetap sehat tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya yaitu protein. Sehingga protein harus dibuat di tubuh kita. Proses pembuatan ini disebut sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembuatan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Dengan kata lain, asam amino secara linear diatur menjadi protein melalui keterlibatan RNA ribosom, RNA transfer, RNA dan berbagai enzim. Proses sintesis protein melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Sedangkan translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Proses ini terjadi di sitoplasma. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA. Ada 3 tahapan dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, karena polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3, proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk akan mengandung 3 urutan basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal dengan kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma, yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA memiliki urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Terdapat 4 kodon yang berbeda fungsinya dengan kodon yang lain. Yang pertama adalah start kodon AUG. Selain berfungsi mengkode asam amino metionin, juga berperan sebagai kodon pertama yang memulai proses translasi. Sementara kodon UAA, UAG, dan UGA disebut sebagai stop kodon karena memicu berakhirnya proses translasi. Kodon stop disebut kodon nonsense atau kodon tidak bermakna karena tidak mengkode jenis asam amino apapun. Sehingga, poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Selain itu, dalam translasi ada aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi A, pada mRNA akan berikatan dengan O pada tRNA dan sebaliknya. Lalu G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA dan sebaliknya. Sama seperti transkripsi, translasi juga melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Translasi diawali oleh tahap inisiasi, yaitu saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil akan bergerak dari arah 5 ke arah 3 ketika sudah menemukan start kodon AUG. tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah A atau akseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode
maka dapat dilihat pada tabel triplet codon. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah B. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet codon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop codon berada di daerah A. Codon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor masuk di daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.